Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Seorang pahlawan itu adalah orang yang telah memberikan hidupnya untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Joseph Campbell, seorang dosen di Amerika. Karena itu saya ingin bertanya ke Pak Ketua Harian Golkar yang baru, Nurdin Khalid. Selamat Pak Nurdin. Terima kasih Bang Karni. Kayaknya Golkar itu dikuasai Makassar sekarang. Sekjen Golkar, Sekjen Makassar, Ketua Harian Makassar, terus Setia Novanto ya dekat-dekat juga lah, NTT. Silakan, kenapa sampai idenya apa lebih besar yang udah diberikan oleh Presiden Soeharto terhadap bangsa ini dibanding diri. Terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semua. Pertama saya ingin menyampaikan rasa bangga, rasa bahagia. Karena selaku pimpinan Munas yang kebetulan ditugaskan mengetuk palu tentang perlunya Pak Harto diberikan pahlawan nasional oleh negara. Kebanggaan itu Bang Karni karena setelah mendengar dari Pak Dirjen Depsos, ternyata Pak Harto adalah memenuhi syarat. Kemudian Dewan Gelar belum menyetujui bukan karena pertimbangan objektif, tetapi pertimbangan politis. Tadi alasannya pengendapan dan terlalu dini. Kata pengendapan dan terlalu dini itu mengandung makna bahwa bukan pertimbangan objektif, tapi pertimbangan politis. Itu saya bangga. Bahwa apa yang menjadi keputusan Munaslup Partai Golkar sesuatu yang punya dasar. Karena ternyata saya yakin bahwa kriteria tentang penilaian oleh Depsos itu di sana pasti ada norma, ada nilai, ada kompetensi, ada kapasitas, tentu juga ada kelemahan. Tapi semua norma, nilai, kapasitas, kompetensi dan kelemahan itu oleh Depsos dinyatakan memenuhi syarat. Diajukan ke Dewan Gelar belum memberikan keputusan, belum menyetujui karena pertimbangan politis, bukan pertimbangan objektif dengan alasan pengendapan dan terlalu dini. Partai Golkar, Bang Karni, sejak 2011 telah mewacanakan. Jadi keputusan Munaslup itu juga bukan sesuatu yang tiba-tiba. Dari 2011 Partai Golkar kemudian telah melakukan pengkajian, pendalaman dan sosialisasi dari seluruh fungsionaris Partai Golkar, dari pimpinan desa, pimpinan kecamatan, pimpinan Partai Golkar kabupaten kota, provinsi sampai tingkat nasional. Barulah kemudian di tahun 2016 Munaslup ini kita memutuskan dengan dua pertimbangan, objektif dan subjektif. Pertimbangan objektif bahwa di zaman Pak Harto, beliau mampu meletakkan sendi-sendi pembangunan nasional melalui garis-garis besar haluan negara, Republita, dan pembangunan jangka panjang satu, pembangunan jangka panjang dua. Itu yang pertama, pertimbangan objektifnya. Pertimbangan yang kedua, di zaman Pak Harto kita kenal namanya trilogi pembangunan. Stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Yang mampu menciptakan akselerasi pembangunan di segala bidang. Kita lihat faktanya pernah kita mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Kemudian pembangunan infrastruktur dasar melalui impres jalan, impres sekolah, impres desa dan sebagainya. Kemudian terjadi pengendalian penduduk melalui program keluarga berencana. Pelayanan kesehatan melalui puskesmas. Kemudian pemenuhan kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Itu terjadi zaman Pak Harto. Pertimbangan yang ketiga, Bang Karni dan teman-teman sekalian, Indonesia diperhitungkan secara politis mau perdagangan, khususnya di tingkat ASEAN. Kita lihat pada saat itu Pak Harto sangat disegani, baik di KTT Nomblok pergaulan internasional dengan diplomatik luar negeri yang bebas aktif. Itu Indonesia secara politik dan perdagangan, khususnya negara ASEAN, sangat diperhitungkan. Yang keempat adalah stabilitas politik, stabilitas dan keamanan yang mampu menciptakan akselerasi roda pemerintahan dan pembangunan dari pusat sampai ke daerah. Yang kelima, pertanyaan adalah integrasi nasional dan keutuhan NKRI terjaga. Bang Karni, di zaman Pak Harto tidak satu pun pulau kita lepas. Bahkan Timur-Timur berintegrasi ke Indonesia. Tidak satu pun. Itulah kemampuan seorang pemimpin ketika itu mampu menjaga integrasi nasional, integritas nasional dan NKRI. Kemudian pertimbangan subjektifnya adalah, ini subjektif Partai Golkar.
Pak Harto adalah ketua Dewan Pembina Partai Golkar. Partai Golkar terlepas suka tidak suka, kita harus meyakini bahwa secara faktual partisipasi politik Partai Golkar selama Orde Baru mampu ikut menciptakan roda pemerintahan berjalan dengan baik, kemudian proses pembangunan nasional bergerak dari pusat dan daerah. Itu subjektivitas daripada Partai Golkar, di mana beliau sebagai Ketua Dewan Pembina. Itulah kemudian Pak Bang Karni, Munaslup Partai Golkar memutuskan untuk memperjuangkan Pak Harto sebagai pahlawan nasional. Ini bagian daripada menyerap aspirasi seluruh kader Partai Golkar dari seluruh pelosok tanah air. Kemudian aspirasi kader Partai Golkar bukan juga datang secara tiba-tiba. Tentu mereka juga sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar di mana kader-kader Partai Golkar itu berada. Selanjutnya Bang Karni, kita mesti menyadari bahwa setiap pemimpin ada masanya. Setiap pemimpin pasti beda peluang dan tantangannya. Tidak bisa kita menilai Pak Harto dibanding zaman sekarang. Kita meyakini bahwa mungkin ketika beliau pada saat itu demi menjaga NKRI, mungkin ada kehilapan, ada langkah-langkah yang harus beliau ambil demi menjaga keutuhan NKRI. Itu. Nah kalau dibandingkan sekarang, tentu pada saat itu tidak tepat. Saat ini tidak tepat. Karena sekarang kita menganut demokrasi yang menurut saya, pandangan saya pribadi, yang sudah liberal. Demokrasi liberal bertentangan dengan jati diri bangsa yang dicanangkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI. Bung Karno menyatakan, tuan-tuan sekalian, saya menawarkan dasar negara, falsafah hidup bangsa adalah Pancasila. Apabila tuan-tuan tidak setuju dengan Pancasila, maka Pancasila bisa diperas menjadi Trisila. Dan apabila tuan-tuan tidak setuju dengan Trisila, maka Trisila bisa diperas menjadi Ekasila. Dan Ekasila itu adalah kegotong royongan. Berarti negara yang kita tuju adalah negara kegotong royongan, bukan negara liberal. Terima kasih, Bang Karni. Ya, tapi banyak orang yang nggak setuju dengan pahlawan nasional ini. Pertama, tentang pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan yang mengatakan bahwa korban ketika tahun 65 itu tanggung jawabnya ke Pak Harto juga. Belum lagi kejadian-kejadian lain, ada Petrus, ada segala macam. Dan memang demokrasi Pancasila tadi, tapi juga kita merasakan bahwa itu lebih ke totaliter dibanding, bukan liberal, tapi itu pendulum yang satu lagi. Media tidak berani seperti sekarang. Mungkin kalau Pak Harto masih ada, forum ALC juga tidak ada. Bang Karni, dengan keanekaragaman bangsa kita, dengan berbagai macam suku, dengan ribuan pulau itu, kita pada saat itu memang perlu sentralistik. Karena tingkat kecerdasan, tingkat kehidupan ekonomi yang sangat rendah. Kalau pada saat itu kemudian kita terapkan seperti sekarang, di mana sekarang ini kebebasan berpendapat yang luar biasa, mungkin negara kita sudah hancur-hancuran ketika itu. Jadi ketika itu dibutuhkan sebuah sistem pemerintahan yang sentralistik, belum tentu otoriter. Coba kita lihat Malaysia. Malaysia memimpin juga otoriter, tapi rakyatnya tenang, baru saja kemarin ada gejolak. Ketika itu kebutuhan Pak Harto adalah sentralistik, demi untuk menciptakan stabilitas, untuk menciptakan pertumbuhan, menciptakan pemerintahan dibutuhkan sentralistik. Itulah saya katakan bahwa setiap pemimpin ada masanya, ada peluang dan tantangan yang berbeda. Tidak bisa kita temukan situasi dari Pak Harto ketika itu kemudian dibandingkan dengan sekarang. Ketika ekonomi kita, tingkat kesejahteraan masyarakat sudah mulai meningkat, pengangguran berkurang, kemiskinan berkurang, kemudian demokrasi sudah bisa dijalankan. Jadi bukan Pak Harto kemudian tidak setuju dengan demokrasi, tapi demokrasi terhadap Pak Harto adalah demokrasi Pancasila. Hari ini kita mempertontonkan sebuah pesta demokrasi yang menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya etika berbangsa, berbangsa bernegara. Contoh terakhir saja, kita lihat DPD, lembaga terhormat DPR RI. Mempertontonkan ingin menurunkan pemimpinan dengan cara-cara yang tidak demokratis, dengan cara-cara yang tidak beretika. Zaman Pak Harto tidak ada itu. Memang zaman Pak Harto ada voting, tapi demokrasinya adalah musyawarah mufakat dulu, mau voting musyawarah mufakat. Jadi saya tidak setuju kalau katakan Pak Harto otoriter, sentralistik ya. Demi menjaga keutuhan NKRI, demi menciptakan stabilitas untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan. Itu Bang Karni. Iya, sentralistik benar, tapi dalam hal perpolitikan yang terjadi ketika itu mematikan semua oposisi. Yang aman waktu itu cuma Partai Golkar. P3 itu kalau
ketua apa arahnya miring sedikit, ketuanya tiba-tiba dikudeta. PDIP juga begitu, kalau arahnya lain pasti ada kudeta dari dalam. Bang Karni. Memang bukan Pak Harto yang mengkudeta, orang dalam juga. Makanya ada istilah Pak Deliardur, ketika itu yang ada itu bukan 3 partai, tapi 1,5 partai. Jadi partai 1,5 sistem. Bang Karni, mana kita lebih suka? Kegaduhan politik atau stabilitas politik? Kalau kegaduhan politik, tidak mungkin prosesi pembangunan pusat dan daerah bisa terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan stabilitas politik. Stabilitas hari ini bisa terjadi juga karena memang tingkat kecerdasan kita sudah meningkat, tingkat kesejahteraan sudah mulai meningkat. Ketika itu tidak mungkin diterapkan seperti itu, Bang Karni. Kalau kegaduhan politik terjadi, tidak mungkin proses pembangunan bisa berjalan. Di tengah-tengah kemiskinan semakin tinggi, pengangguran semakin banyak. Jadi Pak Harto dengan trilogi pembangunan membutuhkan stabilitas, mengedepankan stabilitas. Persoalan dalam rangka menciptakan ada kehilapan, ya. Ada kelemahan, ya. Tetapi saya ingin mengajak kepada kita semua bahwa bangsa kita adalah bangsa yang jati dirinya kekeluargaan yang melahirkan kegotong royongan. Salah satu kelebihan bangsa kita sekarang, sangat susah kita untuk mengakui kelebihan orang. Tapi kita selalu menciptakan opini terhadap kelemahan orang. Ini sangat tidak bagus untuk kelangsungan hidup demokrasi bangsa kita. Bagaimana tanggapannya terhadap TAP MPR yang tegas-tegas dalam pasal yang mengatur penindakan terhadap KKN menyebut langsung nama Presiden Soeharto? Saya waktu itu ikut serta pada saat itu karena saya anggota MPR, anggota DPR ketika itu. Itu ada sesuatu terobosan hukum yang harus dilakukan. Dan perlu kita ingat, reformasi terjadi tidak mungkin kalau Pak Harto tidak arif, bijaksana, tidak berjiwa kenegaraan. Tidak mungkin. Kalau Pak Harto ingin mempertontonkan kekuasaan politik saat itu sangat kuat beliau. TNI masih dibawa kendali. Bukan karena dikuasai DPR. Kalau Pak Harto tidak berjiwa kenegaraan yang tinggi, tidak arif dan bijaksana, itu sebentar saja dilibas di DPR itu. Tapi beliau lebih mendahulukan kepentingan negara yang lebih besar, lebih mementingkan tidak boleh ada rakyat yang yang korban gara-gara beliau mempertahankan kekuasaan. Itu kemudian melahirkan reformasi. Ini harus kita hargai, Bang Karni. Jadi jangan kita lihat dari sisi kelemahannya saja. Yang kedua, mengenai TAP MPR, itu adalah persoalan sendiri, itu proses hukum, dan Pak Harto telah menjalani proses hukum dan tidak ada bukti sampai hari ini yang bisa kita tunjukkan bahwa Pak Harto bersalah. Sama sekali tidak, itu hukum. Kalau kita bicara hukum, ada profesor di sini. Kita bicara hukum, kita bicara fakta. Jangan kita bicara hukum, kita bicara asumsi. Jangan kita bicara hukum, kita bicara politik. Tidak boleh. Campuran nanti Bang Karni. TAP MPR adalah sebuah terobosan hukum yang harus dilakukan ketika itu untuk menciptakan negara yang bersih dari KKN dan sebagainya. Dan saya ikut serta dalam proses itu. Nah, Pak Harto telah menjalani itu dan tidak ada bukti sampai hari ini. Orang dulu mengatakan bahwa ada simpang luar negeri begitu banyak, dibikinlah tim, zamannya Pak Andi Galip, tidak ada bukti. Mau beli punya simpang, tidak ada sama sekali. Orang mengatakan yayasan dan sebagainya, betapa banyak orang menikmati dengan pembentukan yayasan. Yayasan Super Semar yang dipersoalkan. Betapa banyak anak bangsa yang menikmati pendidikan lewat Yayasan Super Semar. Itu Bang Karni. Ya, nggak terbuktinya karena beliau itu sakit setelah itu. Jadi artinya proses berhenti karena halangan kondisi fisik. Bukan ini Bang Karni, beliau lengser tahun 98. Sakit tahun berapa? Kalau ada bukti hukum yang kuat, tidak perlu bertahun-tahun. Setahun cukup, sebulan cukup, 2 bulan cukup. Tapi ini nggak ada bukti. Jadi biar bertahun-tahun juga Pak Harto sakit, memang tidak ada bukti. Itu fakta. Itu. Coba di antara kita ada nggak bukti? Terima kasih. baik. Sekarang saya ke Mas Sinton Pasaribu, PDIP. Apa pendapat PDIP atau tanggapannya terhadap Golkar? Iya, jadi terima kasih Bang Karne. Apa tadi yang disampaikan Bang Nurdin Halid tadi itu malah sebaliknya saya tanggapin. Pertama kita melihat, saya sebagai PDI juga sebagai aktivis yang menentang otoritarianisme Orde Baru pada masa itu. Jadi pertama kita lihat proses kemunculan Orde Baru ini dulu. Proses kelahiran Orde Baru ini mendatangkan banyak traumatik. Ada diciptakan ada kita bilang pembantaian karena perbedaan sikap politik. Nah, proses itu yang juga membidani kelahiran rejim Orde Baru. Nah, bagaimana pertentangan blok barat dan timur pada masa itu. Itulah yang juga
mengikuti konstelasi perubahan politik pada saat itu. Nah tentu kita melihat proses kelahiran Orde Baru ini, kita melihat Orde Baru ini sebagai sebuah sistem yang menciptakan ketakutan, menciptakan kesenjangan, menciptakan ketidakadilan, dan kemudian menciptakan penunggalan dalam segala aspek. Yang berbeda dengan rejim pasti dituduh pemberontak, ya, suara dibungkam, protes di penjara. Itu yang diciptakan oleh Orde Baru. Nah, berbicara Pak Harto di sini, kita bicara Soeharto sebagai sebuah sistem. Sistem yang diciptakan itu sistem yang sangat kolutif, koruptif, dan nepotis. Maka lahirlah istilah KKN. Kita melihat bahwa apa yang dibangun oleh Orde Baru memang kesemena-menaan, ketidakadilan. Kita bersuara itu pasti dibungkam. Protes pasti di penjara. Di mana-mana penunggalan itu terjadi dari pusat hingga ke daerah, hingga ke desa-desa. Tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan diakomodir dalam sistem Orde Baru pada masa itu. Tapi tunggu dulu Pak Masinton. Kalau itu ya Pak Masinton ngomongin, itu kelanjutan aja dari Orde Lama. Orde Lama sama aja. Orde Baru itu bagi saya kelanjutan dari Orde Lama. Orde Lama pakai Dasakom, Orde Baru pakai azas tunggal. Dua-duanya sama. Tidak ada perbedaan pendapat, yang berbeda masuk penjara. Pemilu multi partai, Bung Karne. Ya multi, tapi kemudian demokrasinya masih ada. Perdebatan politik itu perdebatan yang sangat dialektis, programatik. Beda dengan ketika pada masa Orde Baru, dengan dia ciptakan ABG tadi, ABRI, birokrat, Golkar, itu sebagai pilarnya. itu Jadi nggak juga heran kalau Golkar mencalonkan Pak Harto, dan pada masa reformasi ini dalam momen-momen tertentu selalu dimunculkan. Saya khawatir nanti ini cuman PHP aja buat Pak Harto yang udah almarhum kan gitu. Nggak terrealisasi. Nah, artinya sangat berbeda situasi politik pada era sebelumnya dengan era Soeharto. sebelumnya Pak Masinton, semua Ya. DPR konstituante dibubarin, dibentuk DPR GR, semua anggota DPR diangkat. MPR dibubarin jadi MPRS, juga semua diangkat, dan semuanya memilih Presiden Soekarno seumur hidup. Jadi kalau saya, Tapi warisannya itu diterima oleh perbedaan Pak Harto. ide tidak dipenjara masa itu. Politisi yang masuk penjara zaman Pak Bung Karno gak tanggung-tanggung banyak. Iya, dalam Sampai seharian pun mati di penjara. Dalam konteks ini, Bang Karni, yang dituduh mengganggu stabilitas kontra revolusi itu yang disebut itu, kontrap itu kan gitu. Nah, ini dalam situasi normal ya, semua itu diciptakan serba tunggal. Yang berbeda dengan itu pasti disingkirkan. Dan kemudian partai-partai politik juga pada masa itu ada dua partai politik, PDI dan P3 itu memang diciptakan karena ada sospol di daerah-daerah itu yang dikendalikan oleh ABRI. Nah, berangkat dari desa untuk pemilihan itu apa segala macam pasti atas persetujuan kasospolnya. Nah, politik kita dikendalikan yang namanya sospol yang di bawah kendali ABRI itu. Nah, ini yang tidak memberikan ruang apapun buat masyarakat. Setiap aktivitas masyarakat yang ingin protes selalu diawasi, dimata-matain, dan itu tidak terjadi. Ada protes seperti kayak sekarang, kebebasan untuk menyampaikan pendapat baik media pasti dibredel. Nah, itulah traumatik yang diciptakan oleh Orde Baru. Kalau kita bandingkan dengan sekarang, dua periode itu memang seperti siang dan malam, kayak langit dan bumi. Zaman Orde Lama, media di beredel gak tanggung-tanggung, sapu habis. Orde Baru, sapu habis. Baru setelah reformasi, media itu boleh hidup. Nah, ini kita bicara tentang dalam sistem reformasi sekarang, tentu kita harus tinggalkan ini. Demokrasi itu dia mensyaratkan adanya perbedaan pendapat, adanya penghargaan atas kemanusiaan,
Nah ini yang harus juga kita dorong maju. Nah kalau kita lihat sekarang, apa yang tadi disampaikan Pak Nurdin Halid, bahwa ada proses pembangunan yang saya rasa tingkat pembangunan yang diciptakan rejim itu dengan fase 32 tahun tidak berbanding apa-apa. Bukan kita meniadakan pembangunan tadi, tapi bagaimana warisan yang diciptakan oleh rejim Orde Baru, sistem yang korup itu ya sampai sekarang itu masih kita warisi dan belum mampu kita bongkar. Nah maka warisan ini yang harus kita bongkar dengan semangat reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan. Nah kemudian dalam aspek ketidakadilan hukum, nah ini bentuk warisan dari yang diciptakan dalam sistem masa Orde Baru itu. Semuanya bisa dibeli, Bang Karni. Dengan sistem yang tertutup, korupsinya luar biasa, ketidakadilannya juga di mana-mana, dan rakyat nggak bisa apa-apa pada masa itu. Nah, dalam sistem reformasi dan demokrasi ini, itulah yang harus kita perjuangkan. Apapun, kita tentu tidak bisa beranjak mundur. Ini harus kita bawa maju dengan dinamikanya, dan semuanya kita arahkan pada proses demokrasi. Pancasila itu saya rasa kita semua mengaminin itu, Bang. Nah, bukan berarti atas nama Pancasila semua dulu diberangus, semua atas nama Pancasila. Apakah Pancasila mensyaratkan pemberangusan terhadap perbedaan-perbedaan? Tidak, karena demokrasi dalam Pancasila itu dia menghargai keadilan, menghargai kemanusiaan dan persatuan itu tadi. Jadi bagi kita hari ini adalah bagaimana konsolidasi demokrasi ini terbangun terus, jangan sampai berpikir mundur ke belakang. Apa kalau kita beri pahlawan nasional ke Pak Harto itu mundur ke belakang? Begini Bang, tentu kita harus semua menghormati pemimpin kita, terlepas apapun. Saya berbeda secara politik dengan Pak Harto, tapi kita harus hormati pemimpin kita. Dan tidak penolakan buat Pak Harto bukan karena dilandasi dendam, tapi kita melihat keobjektivitasan kita memandang sejarah ini. Kita melihat umpama tidak semua presiden di dunia ini memperoleh gelar pahlawan. Ya. Jadi pemberian gelar pahlawan itu harus berdasarkan sisi keadilan, sisi kemanusiaan, keobjektifan dan kehati-hatian. Jadi orang yang dianggap pahlawan adalah orang yang memang berjasa sejak kelahirannya, masa mudanya hingga meninggalnya. Itulah yang boleh diberikan gelar pahlawan tadi. Nah, untuk jabatan presiden saya rasa kita tidak harus semua presiden harus kita berikan gelar pahlawan. Hitler di negaranya di Jerman nggak pernah diberikan gelar kepahlawanan, Hitler juga membangun. Saya kira beda, karena Hitler dia dikalahkan dalam perang. Iya, artinya kita juga harus objektif, Bung Karni. Bukan karena artinya pemberian gelar terhadap Pak Harto itu bukan karena beliau presiden, tapi memang karena jasa-jasanya. Nah, kalau kita lihat pada masa kekuasaannya kan juga itu tadi yang kata Bang Karni, kita kalau tidak ada reformasi dan demokrasi itu tahun 98 kita dudukin gedung DPR, tentu kita tidak akan berbicara di sini. Nah, maka bukan kita juga menghakimi pemimpin-pemimpin kita terdahulu, tidak. Kita ingin meletakkan kesejarahan kita dan keobjektifan kita, menilai mana yang seharusnya layak kita pahlawankan, mana yang tidak. Pun kalau Pak Harto tidak menerima gelar pahlawan bukan berarti kita menghakimi dia, tidak. Tapi kan harus memang benar-benar layaklah. Jangan sampai negara memberikan gelar yang salah juga kepada orang, kan gitu. Karena itu PDIP tidak setuju. Ini bukan sekedar faktor PDI, Bung Karni. Saya sebagai aktivis yang menentang rejim yang otoriter Orde Baru Soeharto pada masa itu, saya menentang. Gitu. Nah tentu kalau dalam aspek PDI Perjuangan itu mendorong prinsip-prinsip kebersamaan, kegotong royongan itu yang Ekasila itu. Seperti dikatakan Pak Nurdin tadi. Bisa bicara nggak Pak Karni? Bisa, bicara. Boleh, nambahin. Sorry, tapi Bu, ya, pendek aja ya. Begini, tidak bisa disamakan Pak Harto dengan Hitler. Hitler itu penjajah. Pak Harto itu pembangun. Dia membangun negeri ini, mengangkat harkat martabat bangsa. Tidak bisa masih itu disamakan dengan Hitler. Maaf, itu saya itu tidak setuju itu ya. Itu toh. Ya.
Baik, bukan itu, bukan saja. Gini, kita mengakui bahwa pemilu yang paling demokratis 1955. Itu kita akui itu. Dibanding sekarang reformasi jauh sekali. Tapi apa akibatnya? Kenapa Bung Karno mengeluarkan dekret 59? Karena sidang konstituan tidak bisa mencapai permusyawaratan permufakat. Padahal itu lahir dari sebuah proses yang sangat demokratis, multi partai. Hasilnya seperti apa Pak Masinton? Dengan pengalaman itu kemudian Pak Harto dalam rangka menciptakan stabilitas, untuk menciptakan pertumbuhan, untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang dia salah, butuh stabilitas. Bang. Itu yang salah, Bang. Kalau begini, pemilu itu tidak bisa kita salahkan, itu proses demokrasi. Sebentar gini. Gitu. Bukan Justru pada sama hasil. Pak Harto, Bang Karni, saya ini orang desa. Saya tengah malam di kampus saya tidak takut keluar rumah. Hari ini, Bu Masinton, rakyat takut keluar rumah. Zaman Pak Harto tidak ada bom. Zaman Pak Harto tidak ada seenaknya orang menembak di jalan, nggak ada. Tapi itu terlepas dari kepemimpinan presiden. Pahlawan saya itu adalah orang yang membuat kesalahan, tapi survive untuk memperbaiki kesalahan itu kembali. Bono, vokalis U2, kita rehat.